Warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang ibu terhadap kedua anak kandungnya yang masih berumur 3 dan 5 tahun pada Rabu sore lalu. Sebanyak 18 tersangka penyalahgunaan narkoba berhasil ditangkap polisi selama kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari 18 tersangka tersebut, 1 diantaranya merupakan ketua salah satu organisasi masyarakat atau Ormas. Masyarakat Banjarmasin diminta waspada terhadap fenomena La Nina yang puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember mendatang. Penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Gubernur Kalsel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah selesai dilakukan. Dari 170.327 lembar surat suara yang dilipat, ada 16 lembar yang rusak. Namun sudah dilaporkan ke KPU Provinsi agar segera diganti. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nida Guslaili Rahmadina mengatakan, logistik pemilihan kepala daerah Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan sudah diterima oleh pihaknya. Untuk surat suara ada 86 koli atau sebanyak 170.327 lembar, semuanya sudah disortir dan dilipat. Menurutnya dari semua surat suara tersebut ada 16 lembar yang rusak. Namun sudah dilaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan agar segera diganti. Ada beberapa surat suara yang kita kriteriakan sebagai surat suara yang rusak, kemudian kita laporkan untuk segera digantikan karena memang kita ideal memandang surat suara, jadi begitu ada pencahayaan yang kurang atau pewarnaan yang agak kabur, kami masukkan dalam kriteria yang belum ideal untuk dijadikan surat suara nantinya digunakan pada saat hari H. Sejumlah logistik pilkada telah dipersiapkan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai jumlah kecamatan yang ada, sehingga saat pendistribusian nanti bisa lebih cepat dan teratur. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Masyarakat Banjarmasin diminta waspada terhadap fenomena La Nina yang puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember mendatang. Fenomena La Nina yang berdampak terhadap semakin bertambah ekstrimnya cuaca harus benar-benar diwaspadai karena bisa mengakibatkan bencana alam seperti longsor, angin puting beliung, dan pohon tumbang. Terlebih di saat musim penghujan ini, fenomena La Nina akan membuat intensitas curah hujan disertai kilat meningkat ditambah dengan angin kencang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin Muhammad Hilmi mengatakan, puncak fenomena La Nina diperkirakan terjadi pada bulan Desember mendatang. Sehingga masyarakat diminta harus waspada terutama bagi yang bermukim di kawasan pesisir sungai, pegunungan, dan di dekat pohon besar. November, Desember ini makanya masyarakat tuh dimandakan berhati-hati, terutama yang di daerah-daerah banyak pohonnya gitu, karena saat ini cuaca masih di mana-mana, artinya bukan kita di Banjarmasin aja, di lain pun banyak pohon-pohon tumbang akibat cuaca angin deras dan angin kencang gitu, hujan deras dan angin kencang gitu. Sudah ada antisipasi apa Pak untuk itu? Apakah menanam pohon atau gimana? Jadi kami dengan bekerja sama dengan DLH, Dinas Pertanian, termasuk juga relawan yang ada di Kota Banjarmasin ini untuk siap siaga kalau terjadi ada bencana seperti itu. Untuk meminimalisir pohon tumbang akibat cuaca ekstrim dampak fenomena La Nina, BPBD Banjarmasin akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk memangkas pohon besar yang berpotensi tumbang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.
Salah satu ikon wisata yang memiliki pemandangan eksotis pinggiran Sungai Martapura di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yakni Menara Pandang. Selain terlihat indah dari segala arah, ternyata bangunan yang mengusung bentuk dua buah intan tersebut di dalamnya juga terdapat ruang Smart City yang menyuguhkan berbagai fasilitas gratis, mulai dari tempat berdiskusi standar kantor serta sejumlah komputer dengan akses internet cepat yang dikelola oleh pihak Pemko Banjarmasin. Inilah Menara Pandang, bangunan yang terlihat begitu indah di siring Sungai Martapura, Jalan Kapten Pertendean, Banjarmasin Tengah. Bangunan dengan mengusung bentuk dua buah intan tersebut saat ini nampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi warga kota Banjarmasin maupun wisatawan yang berkunjung di kawasan siring Sungai Martapura. Keindahan Menara Pandang bisa dilihat dari segala arah, baik dari seberang sungai maupun dari dekat. Bangunan berlantai 3 setinggi 21 meter yang memiliki nilai eksotis tersebut kini telah tercatat sebagai salah satu ikon wisata kota Banjarmasin. Sejak awal dibangunnya Menara Pandang pada tahun 2014 silam, penampilannya terus dipercantik hingga membuat bangunan ini kerap dijadikan objek foto bagi kalangan fotografer maupun wisatawan. Bagi wisatawan maupun warga yang ingin memasuki Menara Pandang, cukup mengisi buku tamu saja tanpa dipungut biaya. Di atas Menara Pandang ini kita bisa melihat berbagai pemandangan indah kota Banjarmasin dari ketinggian seperti alur sungai, jembatan, masjid raya hingga arus lalu lintas yang cukup memanjakan pandangan mata. Salah satu pengunjung, Andre, mengatakan selain mendapatkan keindahan pemandangan kota Banjarmasin, Menara Pandang juga menyediakan ruang Smart City yang menyuguhkan berbagai fasilitas gratis, mulai dari tempat berdiskusi standar kantor serta sejumlah komputer dengan akses internet cepat yang dikelola oleh pihak Pemko Banjarmasin. Sehingga fasilitas tersebut sangat membantu dirinya yang merupakan seorang kreator YouTuber. Di Banjarmasin Plaza Smart City. Nah, di sini saya dapat berbagai fasilitas sih, seperti ini komputer gratis. Dengan aplikasi desainnya, kita bisa bikin konten creator di YouTube atau di dunia digital, baik IG atau Facebook. Nah, yang di sana kita ada itu tempat meetingnya, kita bisa meeting, sharing dalam komunitas YouTube, komunitas digital yang ada di Banjarmasin. Kita tersupport atau terbantu banget berkat adanya Smart City atau Plaza Smart City ini dengan inisiasi dari Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Jadi terbantu banget ada lahan untuk meeting atau tempat santai-santainya. Jadi kita sebagai komunitas YouTube atau komunitas yang ada di Banjarmasin cukup terbantu dan antusias banget kalau berada di sini. Tempatnya nyaman, bersih, dan enak banget. Semua fasilitas di sini gratis, sampai printer aja gratis. Itu sih kalau dari saya. Harapan ke depannya gimana nih? Kalau harapan ke depannya sini lebih ke arah anak-anak yang ada di Banjarmasin atau konten creator atau semuanya bisnis kreatif yang ada di Banjarmasin, silahkan datang ke sini karena sudah difasilitasi oleh Wali Kota Banjarmasin. Jadi jangan ragu-ragu, sudah ada fasilitasnya, ya kita bikin konten bareng-bareng, ya jadi konten creator, dan semua yang ada di Banjarmasin bisa jadi bisnis digital atau ya internet marketer lah, internet marketer yang ada di Banjarmasin lebih berkembang lagi. Sekitar 1.000 pengunjung memasuki bangunan ini setiap bulannya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.